Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Marosandi Bagus Saputra. Saya Sarah Alia Fauzia. Dan saya Sarah Florencia. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul penerapan metode bisection dan juga metode secant dalam rekayasa sipil. Di sini kami menggunakan studi kasus pembuatan diagram interaksi kolom bertulang. Berikut outline presentasi kami. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian penyelesaian masalah dan juga tujuan, kemudian ada landasan teori, ada metodologi, dan juga hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Next, latar belakang. Latar belakang dari kasus kami ini adalah pemasangan struktur kolom untuk sebuah rekonstruksi bangunan. Jadi agar kita dapat mengetahui kapasitas dari kuat suatu tekan kolom dengan pembebanan yang berada di titik pusat, kita perlu menggunakan sebuah cara yang efektif, yaitu dengan diagram interaksi kolom. Dengan menggunakan diagram interaksi kolom, kita dapat mengetahui apakah suatu kolom bisa mengalami runtuhan tarik, runtuhan tekan, ataupun kondisi yang setimbang. Untuk mendapatkan sebuah diagram interaksi kolom, kita harus menentukan akar persamaan dari gaya dalam normalnya. Penentuan akar akan dilakukan dengan menggunakan metode bisection, karena formulanya lebih mudah jika dibandingkan dengan metode lainnya, dan metode secant karena hasil eksekusi akan lebih efektif dan lebih cepat. Selanjutnya, rumusan masalah dari permasalahan kami ini adalah bagaimana penerapan diagram interaksi kolom bertulang pada metode bisection dan metode secant. Tujuannya agar dapat menjelaskan secara singkat bagaimana cara memperoleh hasil diagram interaksi melalui metode bisection dan metode secant, dan mengetahui keunggulan suatu metode jika dibandingkan dengan metode lainnya. Landasan teori. Nah, di sini ada metode bisection yang pertama. Nah, di metode bisection itu dimisalkan intervalnya itu XL dan XU. Nah, jika fx-nya itu fungsi real dan kontinu, kita bisa menemukan kalau XR-nya itu sama dengan XL ditambah XU per 2. Untuk prosesnya dari metode bisection ini, pertama kita deklarasikan dulu fungsinya, terus kita definisikan dulu. Lalu setelah itu kita deklarasikan function CL, CU, approx-nya, syarat, dan I. Nah, terus kita periksa function CL dikali function CU, apakah kurang dari 0? Kalau misalnya kurang dari 0, berarti syaratnya itu terpenuhi. Nah, jika syaratnya terpenuhi, kita akan masuk ke iterasinya. Nah, setelah itu kita periksa aproksimasinya itu lebih besar dari toleransinya atau enggak. Kalau misalnya lebih besar, kita masuk ke function CL dikali function CR, lalu kita periksa kalau misalnya dia kurang dari 0, kita nilai CU-nya itu bakalan jadi nilai CR-nya. Terus kalau misalnya dia lebih besar dari 0, nilai CL yang bakalan jadi nilai CR-nya. Lalu setelah itu, selain dari itu, ntar nilai CR-nya itu, CR old-nya itu bakalan menjadi nilai CR-nya, lalu CR-nya sendiri bakalan dimasukin dengan fungsi CR, CL, CU. Lalu kita akan menghitung nilai aproksimasinya melalui fungsi approx. Setelah itu, iterasi terus berlanjut hingga kondisinya tidak terpenuhi, dan hasil akhirnya itu berupa nilai CR-nya. Selanjutnya ada metode secant. Di metode secant ini, perbaikan dari metode Newton-Raphson. Nah, terus rumus dari XI plus 1 sama dengan XI dikurang FXI ditambah XI min 1 dikurang XI per FXI min 1 min FXI. Untuk flowchart-nya sendiri, pertama kita definisikan fungsinya, lalu kita input nilai X0, X1, error toleransi, iterasi maksimalnya. Nah, setelah itu iterasinya kita deklarasiin kalau dia itu sama dengan 0. Lalu selanjutnya masuk ke iterasi pertama. Nanti di iterasi pertama ini nilai XB sama dengan nilai X1 dikurang FX1 dikali X1 min X0 per FX1 dikurang FX0. Setelah itu kita periksa error aproksimasinya lebih kecil dari toleransi enggak, dan kita juga periksa kalau misalnya iterasinya ini
udah lebih besar dari iterasi maksimal enggak. Kalau misalnya syarat itu terpenuhi, ntar kita hitung hasil dari XB-nya dan FXB-nya. Tapi kalau misalnya tidak terpenuhi, kita masih harus mengulang iterasinya. Nah, setelah itu program akan selesai. Selanjutnya ada diagram interaksi kolom bertulang. Nah, jadi diagram interaksi kolom ini sebuah diagram yang menyatakan hubungan antara beban aksial dan momen lentur. Di sini ada salah satu contoh gambarnya. Nah, terus studi case-nya itu jadinya dalam membuat sebuah diagram interaksi kolom bertulang, kita itu perlu mengetahui letak suatu garis netralnya. Garis netralnya ini nantinya dicari menggunakan metode bisection dan metode secant. Nah, untuk jika kita mengetahui dimensi, jadinya kita tahu nih kalau misalnya dimensi suatu kolom beton itu 30 kali 50 cm. Terus kita juga tahu nih kalau misalnya besar tulangannya itu 625. Tegangan lelehnya itu 4.000 kg per cm kuadrat dan tegangan tekan betonnya itu 300 kg per cm kuadrat. Jarak tepinya itu sebesar 5 cm. Kemudian ada metodologi. Oke, yang pertama perlu dicari dulu nih nilai fungsi PC-nya. Nah, fungsi PC ini dari fungsi CC, CS, dan juga TS. Ketiga fungsi ini merupakan fungsi C, sehingga fungsi P juga merupakan fungsi fungsi C. Terus dalam penerapan di rekayasa sipil itu banyak variabel atau faktor-faktor, sehingga perlu beberapa asumsi, yaitu ada 3 asumsi awal. Yang pertama, tekanan batasnya kita buat 0,003, terus di kasus ini itu berlaku hukum Neville-Bernoulli, dan juga yang ketiga itu bentuk betonnya itu segi 4 dengan ukuran berikut. Terus yang keempat ini asumsi untuk error toleransinya dalam perhitungan, yaitu kita buat 10 pangkat 5 dan juga ketelitian atau pembulatan angka 5 angka di belakang koma. Dari asumsi ini dan juga informasi dari studi kasus sebelumnya, didapatkan nih nilai PC. Nilai PC ini sebenarnya sudah dijumlahin dari ketiga fungsi sebelumnya. Dari penjumlahan itu didapat nih nilai fungsi PC-nya, yaitu 6.000 dan seterusnya. Nah, di sini fungsi PC merupakan fungsi nonlinear. Kenapa? Karena ada C-50 per C. Ini fungsi nonlinear. Terus kemudian fungsi PC inilah yang akan dicari hasil atau dicari solusi atau akarnya. Nah, solusi atau akarnya ini nanti bakal dimasukkan ke fungsi M. Fungsi M ada di bawah ini, yaitu sebagai berikut. Terlihat di bawah. Nah, ketika dimasukin ke fungsi M ini, nanti dapatlah diagram interaksi kolom bertulang. Kemudian hasil dan pembahasan, izin berpindah ke codingan. Yang pertama menggunakan rekayasa sipil bisection. Rekayasa menggunakan metode bisection. Pertama kita set dulu mau berapa pembulatannya. Seperti sebelumnya kita buat 5 angka di belakang koma, terus kita define fungsi C-nya atau di sini yaitu fungsi PC, yaitu sebagai berikut kelihatan di sini. Terus kita define juga error aproksimasinya dengan parameter data baru di sini yaitu C-nya sama C old, kita masukin ke rumus aproksimasi dengan pembulatan 5. Terus fungsi CR sama kayak sebelumnya yang dijelasin di bab 2, yaitu sebagai berikut C new plus C sebelumnya dibagi 2. Terus baru masuk ke metode bisection-nya nih. Sebelum masuk ke metode bisection-nya, mungkin kita ke bawah dulu apa sih yang parameter apa aja yang bakal dimasukkan ke fungsi bisection-nya ini, yaitu ada CL, CU, dan juga etol. Nah, di referensi papernya itu udah diketahui nilai awalnya si CL dan juga si CU, yaitu 60 sama 80. CL batas bawah, CU batas atas, 60 sama 80. Ini masuk semua ke fungsi ini. Ini kalau nggak delay, saya sedang ngeblok sih. Terus di awal function bisection ini kita asumsi, kita buat dulu, kita define dulu error aproksimasinya.
Ya karena di awal-awal ya udah kita set sebagai 100 atau ya error total gitu. Terus ini hanya untuk ngeprint ngelihat doang berapa sih nilai CL dan juga CO gitu. Ya terus dicari nih CR-nya berapa sih nilai CR di awal gitu. Setelah itu kita print nilai CR dan juga fungsi CR-nya berapa nilainya. Kemudian masuk ke fungsi while. Ini sebenarnya ada suatu kondisi, boleh di stop dulu. Oke. Oke, baik, mohon maaf ada kesalahan teknis. Jadi di sini ada suatu syarat yang harus dicek dulu nih. Nah, ini belum salah ngambil data. Kita langsung coba cek di sini saja. Nah, di awal kita set nih syaratnya kita set 0 yaitu belum terpenuhi atau tidak terpenuhi. Nah, setelah itu kita coba hitung nih fungsi nilai P dengan C-nya itu CL dan juga nilai P atau fungsi P dengan C-nya itu CU. Setelah itu kita coba kali, ini ada di baris 25 atau coba kita geser ke bawah. Nah, ketika function CL dan juga CU yang udah dimasukin tadi kurang dari 0, maka persyaratan ini terpenuhi, yaitu ini menandakan bahwa batas bawah dan atas yang kita ambil 60 dan juga 80 itu benar-benar berada di bawah dan juga berada di atas atau minus dan juga plus gitu. Maka kita set syaratnya terpenuhi. Terus lanjut ketika syarat ini terpenuhi, maka ya udah iterasinya dilakukan. Iterasi yang pertama yaitu yang ini nih dari baris 29 sampai 34. Kita cari CR-nya, kita juga print CR-nya. Di situ kita nggak ngeprint error aproksimasi karena belum ada data sebelumnya. Terus baru masuk ke while untuk iterasi keduanya atau masuk ke looping sampai error aproksimasinya itu beneran memenuhi atau kurang dari error toleransi yang diizinkan. Nah, di sini kita cek dulu nih, kan sebelum udah nyari CR nih. Lah, apakah nilai fungsi P dengan parameter CR ini yang baru ini ketika dikalikan dengan function CL itu bakal kurang dari 0 atau enggak. Ketika kurang dari 0 yang diubah itu CO-nya. CO-nya diubah jadi CR, ketika lebih dari 0 CL-nya yang diubah jadi CO. Nah, ketika sama dengan 0 berarti ini benar-benar ya ini solusinya, maka di break atau keluar dari iterasi. Selanjutnya di baris 44 oh, udah dihitung nih CR-nya. Ya udah kita set CR yang old itu atau CR ya CR tampung atau CR sebelumnya itu ya CR yang sebelumnya dihitung. Terus baru di bawahnya kita hitung lagi CR-nya. Setelah itu ya di print biasa, terus iterasinya kita jumlah. Nah, terus di baris 57 ini untuk nunjukin untuk jaga-jaga ketika ada iterasi tak hingga atau looping tak hingga, yaitu kita buat seenggaknya maksimal itu 1000 iterasi. Setelah itu kita break. Terus kita return CR. Nah, di sini kita dapatkan hasil. Saya izin pergi ke slide lagi. Hasilnya sebagai berikut. Ini mulai dari iterasi pertama sampai mungkin dilihat dulu iterasi pertama. Nampak F60, F80 atau CU yang pertama yaitu nilai segitu plus minus makanya memenuhi syarat dan seterusnya errornya masih di iterasi 2 masih 7,69 dan seterusnya terus iterasi ketiga ada errornya 4 sampai iterasi ke-22 yaitu errornya sudah sebenarnya ini mendekati 0 karena nilainya udah kecil banget jadi variabel di Python nggak dapat menampungnya karena 10 pangkat min 5 mungkin cukup besar. Ini didapatkan solusinya yaitu 64,95967. Oke, sekarang kita lanjut ke metode yang selanjutnya. Saya langsung ke sini saja. Yaitu metode second. Di sini untuk pendefinisian variabel dan juga fungsi-fungsi itu fungsi PC-nya sama karena emang kita menggunakan fungsi PC yang sama, terus error approximasi juga sama karena kita menggunakan perhitungan error approximasi yang sama. Terus baru untuk fungsi CR-nya nih untuk mencari CR-nya di sini yaitu yang dijelaskan di bab 2 tadi yaitu sebagai berikut di baris 12. Terus baru langsung kita masuk ke fungsi second-nya nih. Nah, fungsi second sebelum masuk ke sini kita coba geser ke bawah dulu. Nah, ini di baris 39 sampai 41 ini
parameter yang bakal dimasukkan ke fungsi fungsi second, yaitu ada CL, CU 60, 80. Ini CL, CU sebenarnya ini CL itu sebelumnya, CU itu yang sekarang, atau mungkin C-1 sama CI gitu. Ya biar mudah kita buat CL, CU. Ya, terus kita langsung masuk ke fungsi second. Fungsi second yang pertama kita define dulu error maksima 100 kayak biasa, terus iterasinya kita set 1. Terus di awal kita hitung nih CR-nya langsung. Kita hitung fungsi CR dengan CR ini CI plus 1, terus sama dengan ini ada parameter CL yaitu CI-1, terus ada parameter CU yaitu CI gitu. Nah, di sini didapatkan nilai CR yang baru, terus kita hitung error aproksimasinya. Karena ini di iterasi awal udah dapat error aproksimasi karena ada CI-1 atau data sebelumnya. Nah, setelah itu tinggal kita print hasil-hasil yang sudah kita hitung. Nah, setelah itu baru kita set nih. CL-nya kita ubah jadi CU, CU-nya kita ubah jadi CR. Karena kita melakukan pendekatannya ini menggunakan ya dilakukan pendekatan sesuai metode second, terus iterasinya ditambah terus untuk mengetahui ini udah sampai iterasi keberapa. Didapatkan sebagai berikut. Di sini metode second dari iterasi 1 ternyata metode second ini hanya sampai iterasi kelima, beda jauh sama sebelumnya sampai iterasi 22 dengan hasil yang sama 64,95967, 64,95967 kayak gitu. Nah, nilai yang tadi itu bakal dimasukin ke fungsi M. Masukin ke fungsi M, didapatkan diagram kolom interaksi betulangnya. The fungsi M di-define di sebelumnya. Ini tabelnya. Setelah nilai akar dari PC-nya itu didapatkan, kita masukin ke fungsi M. Dari fungsi M itu ada beberapa interval dan didapatlah diagram interaksi kolom sebagai berikut ini. Jadi untuk kesimpulannya, silakan. Next. Sebentar ya, mohon maaf. Nah, jadi kesimpulannya itu setelah belajar sejauh ini, kan tadi kita sudah menggunakan studi kasus diagram interaksi kolom ini dengan metode dissection dan metode second untuk mencari nilai netralnya. Nah, dari sini kita tahu nih, kalau misalnya metode dissection dan metode second itu punya keunggulannya masing-masing gitu, tiap metode. Nah, untuk metode dissection ini, dia itu kalau misalnya dihitung secara manual, dia itu punya kemudahan dalam mencari nilai akar dari C-nya atau nilai akar X-nya. Nah, sedangkan keunggulan metode second ini, walaupun cara menentukan nilai C-nya itu lebih sulit, tetapi dengan metode yang second ini, dia itu lebih cepat, gitu, lebih cepat mencari nilai akarnya. Dalam kasus ini, penggunaan metode second itu lebih unggul dibandingkan metode dissection, karena iterasi yang terjadi itu lebih minimal, yaitu sejumlah 5 iterasi ya, 5 iterasi. Dan metode dissection ini 22 iterasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.